Ini adalah isu kedua dari Absolute Green Arrow. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sebelum Oliver ditemukan tewas, sebelum dia menjadi bilioner, Dinah sudah mencintai Oliver. Dia mengenal Ollie lebih dari Oliver sendiri. Tapi setelah melihat mayat bocah penuh mata di bunkernya, dia bertanya-tanya apakah benar kalau dia mengenal Oliver. Kasusnya ini pada akhirnya menuntun Dinah menghadapi Green Arrow Killer, di mana Green Arrow atau GA mengatakan dia tahu Dinah sudah lelah melihat orang-orang kaya untung dengan menipu orang-orang, dan karena itu dirinya bisa membantu, mereka bisa bekerja sama, dan setelahnya GA membuka topengnya yang mengungkapkan kalau dia adalah Oliver. Dinah pun terkejut melihat itu, tapi dia sadar kalau Ollie telah mati, dan setelahnya Ollie langsung menerjangnya dengan wajah penuh mata. Sesaat kemudian, Dinah pun terbangun dari tidurnya, dan karena mimpi itu sangat nyata, dia bahkan sampai mimisan. Karena ini, dia kembali memikirkan kasus Ollie, mulai dari tubuh Ollie yang ditemukan tewas mengambang di pesisiran, Jubal dan Tyler mati oleh Green Arrow, logo perusahaannya, bahkan Hector Hammond mengakui kalau dia tahu siapa yang membunuhnya. Dinah pun berusaha mencari alasan yang masuk akal dari semua ini karena dia belum menerima kalau dia sebenarnya tidak tahu apa-apa soal Ollie. Berita soal penyerangan sebelumnya pun trending di sosial media, tapi orang-orang malah senang akan penyerangan itu, bahkan menggambar simbol Green Arrow di gedung korporat untuk memberi saran pada GA siapa target selanjutnya. Dinah pun hanya bisa melihat itu di HP-nya, apalagi dia juga tidak bisa apa-apa selain bekerja untuk Hammond. Setelahnya, dia pun melanjutkan tugasnya untuk mencari si pembunuh ini, dan untuk perlindungan, Hammond memberikan timnya prototipe seragam yang kebal terhadap panah. Tersangka pertama yang akan mereka temui adalah Roy Harper, teman milionernya Ollie, tapi pelayannya memberitahu kalau Roy sudah pergi ke luar negeri beberapa bulan terakhir, yang membuat Dinah dan Marilyn langsung pergi ke tersangka selanjutnya. Mereka pergi ke Mia Derden yang kesaksiannya pada polisi tidak konsisten, di mana Mia tumbuh di panti asuhan dan berbakat di bidang programming. Tapi Mia juga berbakat di kickboxing, dan ketika Dinah serta Marilyn datang, dia hanya ingin bicara pada mereka kalau satu di antara mereka di ring bersamanya, yang langsung disetujui oleh Dinah. Sambil sparring, Mia menceritakan kalau Ollie merekrutnya setelah mengetahui keahliannya ketika dia menghina Green Arrows Trading di awal-awal kemunculannya. Tapi 6 tahun yang lalu, ketika Jubal mulai menjadi peod, Mia memberitahu Ollie akan itu, tapi Ollie terus menolak percaya karena dia merasa kalau Jubal tidak mungkin seperti itu. Karena ini, Mia pun meminta Ollie memilih antara dirinya atau Jubal, tapi Ollie yang merasa dia terlalu fokus pada aplikasinya yang membuatnya kurang memperhatikan Jubal, meminta waktu pada Mia agar dia bisa bicara pada Jubal karena dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Mia pun dengan terpaksa menolak, dia keluar dari Green Arrow Trading karena dia paham Ollie akan terus menganggap kalau Jubal hanyalah nerd underdog dari kampusnya, dan Ollie tidak akan pernah meninggalkan underdog. Mendengar ini, Dinah pun tidak percaya kalau Mia terakhir kali bertemu Ollie 6 tahun yang lalu karena di log teleponnya mereka sering teleponan beberapa bulan sebelum Ollie ditemukan tewas. Tapi Mia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya balik pada Dinah apa menurutnya yang meningkat 4 tahun terakhir selain kekayaan para bilioner, dan jawabannya adalah homeless di Amerika. Dinah pun tidak mengerti apa maksudnya, dan yang dimaksud oleh Mia adalah dia tidak melakukannya, tapi ada Robin Hood pembunuh nyatanya tidak buruk, apalagi dengan orang-orang seperti Dinah yang mengkhianati masyarakat demi sistem.
Mendengar ini sambil terus melancarkan pukulan, Daina menanyai balik lalu apa yang telah Mia lakukan, apakah dia telah memboikot perusahaan dan memilih perusahaan lain yang pada nyatanya dimiliki orang yang sama, tapi Mia balik bertanya apakah Daina sadar dia membantu Hector Hammond, sahabat Jubal Slade, dan mengejek apakah bonus Daina didapatkan dari membantu mereka ngepeod. Mendengar ini, Daina pun marah. Dia menggrappling Mia dan memenangkan sparringnya. Dia pun mengulurkan tangannya ke Mia, meminta tolong padanya karena ada pembunuh di luar sana. Namun Mia menepis tangannya, tapi memberitahu kalau Oli menelpon karena khawatir, karena sebenarnya Oli memiliki anak yang tidak orang-orang tahu, dan Oli meminta bantuannya untuk menjaga anaknya, jaga-jaga kalau sesuatu terjadi padanya. Mendengar ini, Marilyn pun terkejut dan mulai mencari tahu apakah ucapan Mia benar, sementara Daina yang sebenarnya tahu akan ini menggunakan waktu luangnya untuk mencari Connor Hawke. Dulu, Oli pernah memberitahu soal penyesalan terbesarnya, yaitu meninggalkan Connor Hawke ketika dia masih muda dan belum berpikir untuk menjadi seorang ayah. Daina menggunakan teknologi Hammond yang tentu saja ilegal untuk mencari di mana Connor, dan setelah bermalam-malam membuntutinya, dia melihat Connor masuk ke rumah terbengkalai yang segera dia ikuti, tapi sialnya dia langsung ketahuan. Daina pun memintanya tenang karena dirinya teman Oli, tapi Connor menodongkan pistolnya yang segera ditepis oleh Daina. Daina memberitahu soal penyesalan Oli padanya, tapi Connor tidak percaya itu, merasa kalau Oliver tidak pernah mau berhubungan dengannya. Daina pun menjelaskan kalau Oli berusaha mencari keberadaannya beberapa bulan sebelum dia dibunuh, bahkan bisa jadi itulah yang membuat Oli terbunuh. Connor pun terkejut mendengar itu, tapi juga memberitahu kalau satu-satunya komunikasi yang pernah dia terima dari Oli hanyalah sebuah video yang berisikan kalau dirinya harus tetap aman. Tapi sekarang, dia harus mengklaim warisannya diam-diam di Star City karena bisa jadi bahaya kalau musuh Oli tahu keberadaannya. Connor sebenarnya muak dengan semua ini. Dia tidak peduli soal Miraclo dan kenapa Mia terobsesi akan itu. Tapi saat Daina ingin menanyai soal Mia, suara teriakan tiba-tiba terdengar yang membuat Daina menyuruh Connor pergi karena ini tidak aman. Dia pun segera pergi ke sumber suara dan terkejut melihat seorang pria tewas tergantung dengan panah hijau di tubuhnya. Sesaat kemudian panah lain juga melesat ke tenggorokannya, membuat darahnya muncrat dan menutupi mata Daina. Setelahnya Green Arrow Killer pun muncul di atas, tapi karena matanya ketutupan, Daina tidak tahu akan itu, dan ketika GA ingin memanahnya, Connor datang membantu, tapi karena GA menggunakan armor, tembakannya tidak berguna, yang dibalas GA dengan panahnya yang akhirnya menghujam tubuh Connor. Karena racunnya, Connor pun akhirnya tewas dan GA berkata pada Daina kalau temannya berusaha membunuhnya, dan kalau Daina tahu soal rencana bejat Hammond, dia akan mengerti kalau kita semua sudah kehilangan kemewahan untuk tidak membalas. Setelahnya GA pun menghilang sementara Daina meratapi kematian Connor. Sambil mengevakuasi jasadnya, Daina bingung apakah Green Arrow Killer itu tahu kalau dia baru aja membunuh anak Oli, dan apa maksud ucapannya soal rencana Hammond dan kenapa Connor datang ke rumah ini. Semua pertanyaan ini pun membuat Daina semakin ingin tahu apa jawabannya, apalagi dia baru aja gagal menjaga Connor. Dan kalau Hammond juga sama monsternya seperti GA, maka dia harus makin agresif untuk menghentikan keduanya. Tak lama kemudian Marilyn menelpon, memberitahu kalau dia menemukan keberadaan Roy Harper, dan ternyata Roy ada di kota ini tadi malam sedang menggali makam Oliver.